tidak tahu menahu jadinya kerajaan Kesiman yang pertama diserang pagi itu subuh tuh. Sudah gitu habis di Denpasar berperang dia di sana, kalahlah Denpasar jam 12 ya kira-kira jam 1 lah. Makanya kita ada puputan Kesiman, puputan Denpasar, terakhir puputan Badung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Bali Bebas Bicara. Siapa aja bisa bicara. Oke, baik. Sebelumnya saya Riki Brahmana kembali memandu dalam acara podcast kali ini yang terlihat mungkin berbeda bagi teman-teman penonton setia kami di YouTube dan juga di Spotify. Terlihat suasana di sini yang sangat asri dan kita sekali-sekali ini di luar ruangan ya, di outdoor. Yang biasanya kita selalu dalam ruangan, kali ini kita di luar ruangan dengan suasana asri ini. Kita berada di Puri Gerenceng, Pemecutan ya. Di Puri ini kita juga sudah kedatangan bintang tamu yang luar biasa yang juga kita sudah kenal cukup lama ya. Jadi kita kenalkan Aji Anak Agung Ngurah Anak Agung Ngurah Agung yang juga di sini sebagai tokoh dari Puri Gerenceng. Begitu ya Ji ya? Ya, siap. Jadi ini teman-teman kita ini datang sebagai era Madani untuk melakukan podcast atau wawancara khusus terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan Aji sebagai tokoh dan juga Puri Gerenceng dalam kajian sejarah nih. Jadi kami bersama teman-teman ingin tahu lebih lanjut dan juga memberitahukan kepada teman-teman di Bali pada khususnya ataupun seluruh Indonesia mengenai apa sih peran Puri di Bali dan mengapa akhirnya Puri ini menjadi suatu hal yang ibaratnya dikultuskan ya atau menjadi situs ya bagi masyarakat Kota Denpasar itu sendiri. Jadi sekaligus di sini saya memperkenalkan Aji sebagai tokoh Puri di sini kepada teman-teman semua. Ya. Mungkin dari Aji sendiri saya mau mulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang singkat atau hal yang simpel terkait dengan asal-usul dari Puri dan juga sejarah dari keluarga Aji ini sebenarnya yang perlu kita ketahui lebih lanjut. Mungkin gimana Aji? Oke, terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kami dari Puri, yaitu Puri Gerenceng Pemecutan, cikal bakal dari Puri Pemecutan, Badung Denpasar. Puri Pemecutan mempunyai keluarga 28 Moncol namanya. Moncol. Nama Moncol itu yaitu saudaranya 28. Ya, salah satunya dari Puri Gerenceng Pemecutan. Udah gitu Puri Gerenceng ini di Puri Pemecutan Badung dia berevolusi nama dulu pertama dia. Evolusi namanya itu yang pertama namanya yang sebenarnya asal namanya Sri Maharaja. Sri Maharaja. Iya, Sri Maharaja pertama namanya. Yang kedua setelah itu bernama Angelurah. Angelurah namanya sekian tahun dia terus berevolusi. Setelah itu namanya Angelurah, habis itu Kiai namanya. Ya, ada gelar kiainya. Ada gelar kiai juga ya? Hampir kita, serupa dengan teman-teman di Jawa mungkin ya? Iya, karena kita aslinya juga berasal dari Palembang, kita keturunan Arya Dharma. Itu gitu. Sejarahnya makanya kita juga dapat namanya gelar kiai. Oh gitu. Ya. Ada hubungannya dengan kerajaan Palembang berarti ada ya pada masa hubungan itu ya? Keluarga Palembang ya kita juga ada darah Arya Dharma. Setelah itu baru kita bernama Igusti. Ya, Igusti nama Igusti tren justru itu, malah iya. pengakaran ataupun revolusi yang malah baru ya ibaratnya ya. Enggak seperti Anglurah yang memang dia sudah lama, tapi Igusti ini memang dia pengakarannya malah terbilang baru ya dibanding yang lain. Karena apa? Gusti itu terlalu panjang gininya. Rentan waktunya panjang sekali. Iya, panjang sekali. Setelah itu baru kita bergelar Anak Agung. Ya, Anak Agung. Tapi rajanya tetap bergelar Ide Cokordo. Tetap itu. Ya, gelarnya itu Ide Cokordo, pamnya Pemecutan. Jadinya setiap ada raja di Puri Pemecutan pasti bergelar Ide Cokordo Pemecutan kesekian ya. Terhitung dari titah kekuasaannya ya. Kekuasaannya. Sekarang raja kami ya kebetulan juga saudara kita lah. Kalau yang Bali bilang
raja tidak boleh dibilang keluarga, kita berkeluarga dicokor-cokor, di kaki-kaki kita bisa bilang dia saudara, di kaki-kaki istilahnya. Jadinya beliau jadi raja di zaman Republik jadinya. Iya, Ya, benar-benar. dia jadi raja di zaman Republik. Nah, itu sejarahnya gitu. Dan juga waktu zaman kerajaan di Puri Gerinceng khususnya sebagai wadah di sini alat untuk untuk mempelajaran atau mempelajari sejarah-sejarah, yaitu kegiatan-kegiatan keagamaan, budi pekerti dulu itu. Dulu ada sekolah. Di mana orang sekolah di Puri? Ya ada belajar mengukir, ada belajar banyak lah belajar-belajar untuk bangsa dan negara dulu sebelum ada Republik. Iya, benar-benar benar. Jadi memang Puri ini suatu pusat ya, pusat dari ekosistem masyarakat pada masa itu ya. Pusat pendidikan, pemerintahan, semua tuh dari awalnya dulu dari Puri. Ya. Sebagaimana mungkin teman-teman yang belum tahu, Puri ini dulu ibaratnya kayak istana negaranya lah ya, di dalam suatu daerah kekuasaan, khususnya Denpasar. Denpasar ini kan terbagi menjadi 3 puri besar ya, dari Pemecutan, terus juga ada dari Kesiman sama Puri Denpasar sendiri. Pada masa itu yang saya tahu bahwa ketiga puri tersebut memiliki peran yang sangat luar biasa ketika Perang Puputan Badung. Iya. Mungkin bisa diceritakan soal itu. Begini, saya sekilas sedikit lihat buku dari sejarah Puri. Memang Puri itu satu di Denpasar tuh. Denpasar Badung istilahnya. Denpasar Badung tuh Puri satu. Karena berkembang, jadilah 3 dia. Ya, berkembang dia pertama Puri Pemecutan, mempunyai keturunan, jadinya dia salah satu keturunan dari saudara kita, keluarga besar kita dari Kaleran namanya, Puri Kaleran. Puri Kaleran itu mempunyai keturunan dia, jadinya dia jadi Denpasar. Jadi Denpasar habis Denpasar jadilah dia Kesiman. Puri Kesiman gitu. Itu sentralnya Puri Denpasar Badung. Sentral Puri Denpasar Badung gitu. Jadilah berkuasa selama ini, yang satu jadi raja, yang satu jadi namanya penasehatnya, yang satu sebagai hubungan antar pemerintahan zaman itu. Berarti bagaimana status seseorang yang kira-kira dia bisa dianggap untuk membuka suatu wilayah kerajaan baru pada masa itu? Apakah emang status kewibawaannya tinggi atau dalam segi kekayaan atau dalam usaha? Kalau kerajaan sebenarnya kan istilah yang pertama yang berkuasa kan perang. Perang dulu, baru dia bisa menguasai wilayah. Sebelum dia perang, dia pasti membawa pasukan. Setelah itu dia bawa anggota-anggota semua, dia akan bentuk semua suatu kerajaan dan wilayah. Seperti pemerintahan sekarang, yaitu contoh di Denpasar, contoh ada wali kota, ada bidang-bidang sekdanya, ada bidang-bidang yang lain atau kapit atau gitu. Di Bali juga begitu, tapi tatanan rata-rata banyak begitu. Kayak seperti di Puri Gerinceng, ada istilahnya pengabeh Puri. Yang sebelah Puri, sebelah tetangga. Udah gitu Pekanti Puri. Pekanti itu kantennya, temannya dia. Kantinya. Sudah gitu Abdi Dalam Pancak Duwe namanya. Ya, Puri Gerinceng sekarang ini masih mempunyai Pancak Duwe. Abdi Dalam ya, semua dia berada di dalam lingkaran Puri Gerinceng Pemecutan. Terdiri dari 26 jadinya sekarang. 26. Sekarang dia berkembang banyak. Jadinya dia hampir rata-rata di sebelah Puri dia ada di sini. Dan waktu itu leluhur kami juga mendirikan Banjar Gerinceng. Banjar. Sudah itu baru nanti ada Pura Gerinceng. Pura Gerinceng itu terdiri dari perkantian juga, perkumpulan masyarakat di sini. Kita sebagai penasehatnya jadinya. Kita bersama-sama membangun pura Banjar. Pura itu dibangun juga kita istilahnya namanya ada pekantian juga. Setiap hari raya Galungan atau apa kita ada mebat. Ya bikin olahan makanan untuk disajikan baik skala maupun niskala. Dan begitu juga leluhur kami dulu pada zaman perang juga, sebelum perang kita juga punya hubungan baik, hubung diplomasi sama
asing gitu. Ya Oke, karena oke. dia sebenarnya, mohon maaf ya, apa benar apa salah, menurut pemikiran saya, sebenarnya Belanda sama atau penjajah sebenarnya ke Indonesia itu bukan menjajah sebenarnya. Intinya Hmm, dia bukan menjajah kalau saya lihat dari pribadi saya. iya, Karena apa? Dia ke Indonesia khususnya ke Bali, dia kan mencari pekerjaan. oke, Dia mencari ranah. bekerja, ya cari rempah-rempah, apa semuanya adat budaya kita dicari. Kalau dia sebagai penjajah, berarti semua hasil karya, semua kultus-kultus kita, semua gininya dipelihara di sana. Oh, harusnya diambil ya, Ya benar-benar. harusnya diambil, kalau tidak gitu dimusnahkan. Ya cuma dia dari ini atau penjajah-penjajahan Belanda atau Jepang, memang mungkin ada aja yang satu ya seperti kena aturan di Bali, kena aturan apa namanya, kayak orang bilang itu aturan Den Haag. Bukan Oke. kita melawan Oke, Belanda, ini iya kena benar, aturan Den aturan, Haag. aturan dagang namanya Iya, mungkin iya, itu. iya. Kena Benar-benar. aturan dagang, jadinya kita itu kena aturan, jadinya kita sedikitnya ya ada gosekan lah, sedikit perang gitu jadinya. Benar, benar, Karena benar. kita ingin berkuasa, kalau terus kita dioyak-oyak, diombak-ambek, masyarakat kita di apa namanya, dikerja keraskan, dikejar rodikan, jadinya semua hasil-hasil rempah-rempah, semua hasil bumi kita dibawa ke negaranya. Iya, benar. Ya, kalau di negaranya apa namanya, harganya turun, dia bahan-bahan barang-barang kita tuh dilarung ke laut. Iya, benar, benar. Sebenarnya jangan dilarung, Disingkirkan ya. kasih masyarakat, kasih apa namanya, masyarakat ya sebagai hubungan kita Iya. sebagai partner dagang gitu sebenarnya. Secara tidak lain memang mereka sudah bermain politik sejak masa itu ya untuk ibaratnya mereka bukan menguasai tapi untuk bermain dari sisi ekonomi pemerintahan mereka ya dari pada masa itu. Semua memang dibilang politik itu semua berpolitik. Jangan aja puri, keluarga aja berpolitik, Betul, ke betul, politik betul. keluarga namanya. Gimana kita mensiasati politik keluarga tuh biar keluarga kita bersejahtera, biar kalau kita terang-terangan sama keluarga bisa rame, mana yang bisa jelas, Iya, mana benar. yang bisa apa namanya itu yang terus terang, yang mana yang bisa kita sembunyikan itu. Mana memang berbuat Iya, baik, mau mana yang berbuat emang baik, untuk iya masyarakat. kita diajarkan memang begitu. Di sini leluhur kami ya juga waktu-waktu perang dia jadi panglima perang tuh. Panglima perang zaman kerajaan itu waktu perang Puputan Badung. Perang Puputan Badung itu kebetulan kompiang kami bersama kakek kami masih hidup pada waktu itu. Karena Hmm, perangnya arahnya lain. Waktu iya. itu kita perang, leluhur kami menjaga sebagai panglima perang di apa namanya, Tanjung Bungka. Tanjung Buka. Oke. Tanjung Bungka sekarang itu di patung sekarang patung Ngurah Rai di sana Iya, itu. Patung Rarai sekarang. Tapi Belanda turun bukan dari sana. Dari Sanur malah. Iya dah, bukan malah Dari Sanur Sanur, bukan? dia turunnya dari sini. Apa namanya, Padanggala. Iya, benar. Dari Padanggala Padanggala. dia turun. Jadinya yang tak tahu menau semua pasukan diarahkan ke apa namanya itu Padang apa namanya di ini yang tadi saya Diarahkan ke bilang tuh Tanjung Bungka di awalnya kan. Tanjung Bungka diarahkan semua Diarahkan pasukan. Akhirnya Belandanya datang dari dari arah yang ini kebalikannya. apa nama Padanggala. Iya, tidak tahu menau jadinya kerajaan Kesiman yang pertama diserang Iya, pagi itu benar. subuh tuh. Subuh tidak tahu apa-apa, jadinya orang belum siap perang sebenarnya. Kalau perang kan harus kita ada Iya, persiapan perang penuh lah, persiapan kita memang. tahu perang akan perang, kapan perang kan gitu. Ini tidak tahu, kita diserang langsung gitu. Ya, ya habis lah. Waktu subuh itu paling subuh pertama yang habis apa namanya, Kesiman. Kerajaan Kesiman. Ya kerajaan Siman yang habis sudah, terus dia Belanda bergeser ke barat ya ke arah Tainsiat. Tainsiat ya Denpasar lah, Denpasar digebuk lagi. Itu pas siang-siang itu. Iya, benar. Siang-siang. Ya leluhur kami ya kakek-kakek kami masih posisi di sana bersama teman-temannya, sama-sama pejuang dan sama anak-anak raja juga, istri-istri raja semua ikut bertempur ke sana arahnya. Sudah gitu habis di Denpasar berperang dia di sana, kalahlah Denpasar jam 12 ya kira-kira jam 1 lah. Makanya kita ada puputan Kesiman, puputan Denpasar, terakhir puputan Badung.
Ya, Puputan Badung Final, itu, partai ya, finalnya. kriminalnya di Puputan Badung, terjadilah Puputan Badung perangnya di depan BCA sekarang itu. Ih, luar Ya, di biasa. sana perang itu sana kan jurang itu sebenarnya. Ini cerita di buku juga saya baca juga, dan cerita orang-orang tua juga dan ahli-ahli sejarah saya senang juga mendengarkan juga itu gitu. Jadinya dia bertempur di sana lama pertempurannya dalam itu, Iya, benar-benar. dalam dalam sekali. Udah gitu bertempur, raja pada waktu itu sudah tua, tua sekali. Gimana pasukannya biar setia? Ayo kita bertempur semua. Apa namanya orang Bali bilang ketok semprong, seni keleh, dua bajang, ikut bertempur. Segala Iya, aspek yang bisa bertempur bertempur ya semuanya. pada waktu itu raja sudah umur tua sekali, yang masih muda sekali paling muda Kesiman paling muda. Tapi dia yang duluan Iya kena. duluan yang kena gitu. Yang kedua baru Denpasar. Pemecutan itu sudah tua beliau, sudah tua sekali, makanya ditanu pada waktu perang itu. Apa sebabnya ditanu? Karena beliau harus perang, tidak boleh menyerah apapun yang terjadi. Pokoknya beliau harus terdepan dalam perang ini gitu. Makanya ada gambar lambangnya kemarin sekarang dipasang sebagai pahlawan itu, patungnya itu di depan Puri Agung Pemecutan. Itu beliau digusung pakai tanu, dan yang menggusung tuh bukan 4 orang, 6 orang sebenarnya, dan digampeh Oke. oleh anak buah banyak itu. Gimana strateginya gitu? Biar tidak lari pasukannya itu, sebenarnya kaki sama tangan udah udah diikat pakai rantai besar itu. Karena apa? Biar kena perang, kena tembak, biar tidak lari dia duluan. Iya, jadinya Bener dia ya. tidak bisa lari. Tetap aja jalan dia di perang turun ke depannya itu apa nama di Suci namanya itu perangnya lama itu. Iya, benar. Perang Maghrib itu pas itu. Ya itu runtuhlah Pemecutan gitu. Runtuh Pemecutan, akhirnya leluhur kami, kakek dan kompiang-kompiang kami masih hidup itu pada waktu itu. Sugro Pukulun beliau bernama I Gusti Made Gede. Ya itu yang pertama, bapaknya itu, anak-anaknya I Gusti Putuoka Mane. Ya, Oke. itu kakek kami. I Gusti Ketut Gede namanya, I Gusti Made Gede bersama berperang bersama Ide Bagus satu. Luar biasa. Ya, itu Setelah bagus terjadi itu. lebih dari 5 hari ya itu ya. Iya, Dari perangnya lama Oke, sekali jadi itu. buat teman-teman Oh, yang belum ini ya, yang mungkin belum tahu bahwa tragedi Puputan Badung ini terjadi tahun 1906 ya. ya, 1906 tepatnya di tanggal 15 September sampai 20 September ya, ya. Bakal kita peringati 26, juga ya, sebentar lagi. ya. Di mana ending dari 20 September ini adalah pilihan dari seluruh keluarga yang masih tersisa pada saat itu untuk melakukan puputannya Iya. pada masa itu. Ya, kita semua puputan. Setelah itu sudah perang puputan berlangsung, akhirnya leluhur kami pulang. Ya pulang sudah terkenyal dilihat api besar sudah di Iya, Kesiman dibakar. sudah bagus sudah hitam. Badung ini sudah hitam sekali, apalagi di sana. Balik beliau ya akhirnya beliau kerajaannya sudah habis, purinya juga sudah habis gitu. Nah, setelah itu membangunlah puri pelan-pelan. Di samping itu juga ada salah satu seorang Brahmana memungut itu. Ya, diambillah. Ada salah satu anak nangis. Anak nangis di bawah itu dia tahu bahwa itu anak raja. Anak raja. Jadinya anak raja itu dipungut, dibawa ke rumahnya dia. Karena anaknya dia itu kebetulan di Griyo juga ada orang menyusui di sana gitu. Ya, diajaklah di sana karena beliau tahu neneknya dari sini, dari Puri Gerincing Pemecutan, dibawalah ke sini. Terhitungnya penyelamat berarti ya pada masa itu. Di samping penyelamat, kita berkeluarga besar kan pasti kita selamatkan. Kalau Puri tidak ada, Puri Pemecutan tidak ada, runtuh kita. Karena apa? Kepala kita punya, badan dan kaki ada, kan tidak bisa berjalan kita. Sama seperti di puri-puri sekarang, sama di pemerintahan juga begitu. Kepala pemerintah tidak ada, kaki-kakinya ya tidak bisa kerja. Juga kepalanya aja ada, kaki-kakinya tidak ada. Ada kesinambungan ya. Ada kesinambungan. Jadinya perang ini berlangsung lama. Di samping itu, itulah akhirnya dipelihara di sini. Dari umur 3 bulan sampai 21 tahun diajak di sini.
Nah, beliau diajarkan tata krama, budi pekerti sama paman-pamannya, ya kakek-kakeknya, diajari siasat perang, apalah gitu. Itulah jadi itulah beliau sekarang fotonya itu. Waduh, Itu nanti tim fotonya. footage ditayangin nih ya Iya, itu terkait dengan fotonya dulu sekarang waktu itu. Kalau beliau sini, duduk di sini, di meja di sini, harus duduk di sini. Kita duduk di oke. bawah. Gitu. Aturan kerajaan dulu begitu. Ya mungkin Iya. kakak-kakak saya dulu dia tahu apa namanya pada waktu dia masih kecil-kecil rajanya duduk di atas dia nunggu masih ada makanan raja itu masih dikasih itu berkah buat kita gitu berkah buat Hmm, kita untuk dapat kesehatan kita ya banyak lah iya gitu iya iya. sebenarnya karena Mengukuhkan apa raja itu kaki tangan Tuhan makanya dibilang ide cokordo iya, kaki Cokordo. tangannya apa Kaki tangannya namanya Tuhan. Tuhan gitu kaki tangannya Tuhan dulu gitu Iya, ya sekarang sudah republik tapi tetap kita raja itu tetap tetap mengalami konsepsi ya penghargaan konsep yang sama. penghargaan Konsep seperti itu. penghargaan yang sama. Oke, seperti yang terlihat di tempat ini ya, banyak sekali foto-foto dari keturunan-keturunan ya, Ya, dari apa namanya Puri Gerincang ini. Termasuk patung yang di belakang ini nih. iya Boleh patung ceritakan ya? ini beliau patung ini kakek saya itu kompiang satu yang satu kakek itu bapaknya kakek itu satu kakeknya satu ya udah gitu kita tiga dapat bintang emas pertama dapat bintang emas dari Oke. pemerintahan Belanda yang kedua bapak kakek saya dapat pemerintahan Indonesia hubungan Hmm. antar umat beragama dan apa namanya beliau ahli bahasa Arab kakek I Waduh, Gusti luar Putu biasa. Komane ahli bahasa Ahli Arab bahasa Arab ya. beliau hampir apa namanya kakek itu pinternya sangat pinter dia ahli Hmm. bikin permata ahli sastra baca-baca Waduh. lontar gitu dan bikin lontar ya Ramayana dia bikin lontar Hmm. yang paling disayangi kitabnya itu Ramayana panjang Ramayananya 16 cm 16 Wih, cm hampir 6,5 meter lebih beliau setiap bikin itu udah ada hurufnya yang salah wah luar biasa. hurufnya tidak ada Banyak yang sekali. salah kalau salah diganti dan di samping itu beliau juga nanam pohon lontar itu ya Hmm. maaf pohon lontar beliau setiap bikin lontar itu ditulis di Pemerajaan bersama Ide Pedano yang dari Lord Peken namanya itu sahabatnya beliau sahabat sejati beliau itu dan kakek kami juga dapat hadiah jadi raja juga dulu dipesanin sama apa namanya bapaknya punya Oke. kita nenek namanya Jero Nyingwan orang hebat itu dari Sanur saktinya hebat sekali punya dia juga keturunan Waduh. gitu Sudah ya dapat 3 bintang jasa ya iya ternyata. tiga belang jasa ya terakhir Menarik. apa namanya paman itu adik bapak itu bapak saya bersaudara 3 orang 6 orang Oke. dari Kompiang bersaudara 3 sudah Oh, itu dari Kompiang saudara 3. bersaudara lakinya aja 11 bapak saya bersaudara 6 orang salah satunya jadi dapat gelar apa namanya bintang dari pemerintahan India mempelajari sejarah evolusi agama. Itu. Wah, luar Ada biasa. juga saudaranya lagi salah satu ya Pak Profesor ini namanya I Gusti Ngurah Gede Ngurah. Gede Ngurah. Itu Kalau anak-anak doa kampus pasti harusnya mengenal loh nama itu. ya kalangan kampus pasti mengenal itu. Ya mudah-mudahan beliau diberkahi sebagai apa pencetus apa namanya rumah sakit Oh iya, apa benar. namanya rumah sakit yang ada di apa namanya Sanglah itu dan Ya, peletakan batu pertama adalah ide Cokodo pemecutan ke-10 ke-10. ya pada Satu waktu dibikin rumah sakit itu beliaulah peletak batu pertamanya rumah sakit dan beliau sebagai kepala rumah sakit pertama ininya ya. Profesor Ngurah Gede Ngurah itu Beliau sampai banyak sekali ya dibuat dibukukan ya. Kalau teman-teman bisa nyari nanti banyak sekali buku biografi yang menulis tentang beliau sebenarnya ya, di mungkin nanti di Gramedia di mana saya ya. udah pernah melihat satu. Pada mungkin saya tarik ulur lagi nih terkait dengan kenapa pada saat itu ada kepentingan ataupun ada alasan kerajaan atau orang-orang Puri untuk belajar bahasa Arab tadi ya. Otomatis kan pasti itu dipelajari karena ada kepentingan ataupun ada hal yang mendasari yaitu adalah hubungan kekerabatan antara orang-orang Puri dengan orang-orang yang dari luar Ya. atau pendatang pada masa itu gimana tuh? Begini Pak
Karena orang-orang Arab tuh Gujarat, orang India dia ke Bali untuk berdagang. Ya. Begitu juga Cina-Cina juga. Ya juga strateginya juga dari Puri juga. Puri Gerincing dia bikin strategi karena apa? Dia dulu udah bikin tatanan di mana orang tinggal. Contoh, Jalan Gajah Mada spesial itu untuk orang Cina aja. Ya, Cina saja itu. Begitu juga Jalan Sulawesi. Jalan Sulawesi semua orang Arab dan orang India di sana. Pemetaannya dulu Pemetaannya sudah jelas, sudah bagus. Begitu juga di Kampung Jawa spesial tuh untuk orang Jawa aja semua. Semua orang Jawa ya seperti sekarang ini tapal kuda. Pada masa itu Kampung Jawa ini ya sebagai tempat singgahnya para ini ya, para pasukannya istri dari Raden Ayu Pemecutan ya, Ya, masa itu. sekarang di samping sebagai pasukan dia juga ikut bertempur. Ikut bertempur pada Ikut masa itu. bertempur membantu kita dengan nama pasukan kuaknya dia. Itu Benar. hebat. Ya, itu pasukan tempur juga. Ada nama yang di serangan juga, ada yang di kebon. Yang di kebon itu khusus untuk tukang masak dia. Iya. Tukang masak, strategi di kebon dia yang punya strategi. Kalau di serangan dia jaga-jaga pesisir. Serangan jaga-jaga pesisir itu orang serangan itu orang gini, kebanyakan orang Bugis. Iya, orang Bugis. Ya, dia membantu kita juga karena kita di Pemecutan ada perang 3 itu. Mohon maaf ini bukan kita mengingat sejarah. Yang penting kita harus mengingat pula juga kita sebenarnya di Denpasar Badung ini kita juga pendatang sebenarnya. Pendatang kita yang punya negara ini banyak gitu. Iya, kita perjuangan dari Arya Damar, Palembang, kita ke Tanah Jawa. Setelah itu kita ke apa namanya ke Batu Karu. Habis ke Batu Karu kita ke ke Batur. Habis ke Batur baru kita ke Denpasar. Denpasar Badung lah gitu. Itu yang terjadi. Berarti bisa kita lihat ya, dulu persatuan kita itu kuat ketika ada musuh yang nyata. Sekarang ini kita harus merajut kembali. Ini kan sekarang mungkin lagi pembahasan yang cukup banyak di masyarakat, di mana kadang-kadang toleransi itu sekarang dipermasalahkan lagi ya terkait hal itu. Malah dulu kita belajar dari sejarah bahwa di Bali seluruh umat yang ada pada masa itu bisa bersatu padu ketika melawan Belanda, agresi militer Belanda. Pada saat perang Puputan Badung maupun pada saat Puputan Margarana di akhir pada masa kita sudah RI ya di awal RI. Luar biasa. Nah, ini kembali saya angkat terkait dengan penokohan Haji ini sebagai tokoh di Puri Gerincing ini. Sebenarnya kalau bisa dijelaskan sedikit terkait dengan silsilah sehingga sekarang ini nyampe ke Haji itu bagaimana? Begini, kita waktu itu saya dengar juga dari kakek juga dari terutama kan paman saya yaitu Gusti Profesor Palgunadi. Beliau mengajarkan saya waktu itu saya juga dekat sama Gus Dur. Itulah terjadi kita hubungan antar beragama, jadinya kita disuruh ayo kita dari dulu kita hubungan antar beragama apa contohnya dulu saudara kita salah satu anak raja dikasih pangeran muslim. Nah, iya jadi Cakraningrat itu disuruh sebagai karena apa itu kecintaan kita hubungan antar umat beragama kita terjalin yang satu yang kedua hubungan sama orang Cina, pendatang Cina itu atau orang-orang Arab India itu kita ajak bersaudara dia. Ya itu. Sekarang kan lain dia sebenarnya kita persaudaraan, kita hubungan bisnis sebenarnya. Karena lama kelamaan ya pasti ada aja miss atau ada slack ada slack lah. Gini sedikit-sedikit terjadilah miss sedikit tapi kita tetap hubungan antar umat beragama itu tetap berjalan. Di samping itu juga cikal bakal saudara-saudara kita umat muslim terutama kabupaten kota yang ada di Bali dari Serangan atau dari Kepon atau Kampung Jawa itu cikal bakalnya coba tanya nanti muslim yang di Karangasem muslim yang di Begayaman pasti cikal bakalnya di